Lalu muncul sekarang di tengah masyarakat bahwa halal bihalal itu tidak disyariatkan. Nabi tak pernah meminta maaf. Kenapa kita sediakan waktu untuk meminta maaf? Nabi tak pernah melakukan itu. Kembali lagi kita kepada kaidah, tidak semua yang pernah ditinggalkan atau dilakukan oleh Rasulullah itu lantas menjadi haram. Jadi Nabi tak memperbuat. Lalu gara-gara Nabi tak memperbuat perbuatan itu langsung dikategorikan bid'ah. Tidak seperti itu kaedahnya oleh ulama usul fikih. Kaedahnya berdasarkan dukungan-dukungan dalil, ada inspirasi bahwa apa yang tak pernah dilakukan oleh Nabi tidak lantas menjadi haram ataupun kalimat bid'ah tak boleh disematkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna afdala ibadillahi yawmal qiyamati alhammadun. Sebaik-baik hamba Allah pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang banyak bertahmid memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap tahmid. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barakah ini Allah mengumpulkan kita, meletakkan kita di barisan hamba-hambanya yang rukuk dan sujud kepada Allah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini diterima hendaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian fikih ala mazhabil Imam Syafi'i. Tetapi kebetulan saya tadi berniat ketika melakukan perjalanan ke masjid kita ini, yang akan saya bahas atau yang akan kita kaji bukan lanjutan dari kitab Matan Al-Ghayah wa Takrib, tetapi pendekatan fikih seputar halal bihalal. Jadi ternyata sesuailah maksud saya dengan acara pada hari ini. Itu namanya taufik Bapak Ibu. Jadi niat kita
dipertemukan oleh Allah dengan kehendaknya. Jadi saya ingin tadi membahas tentang hukum halal bihalal karena dua alasan. Yang pertama, bersebab hari ini masih masuk bulan Syawal. Masih ada bulan Syawal, Pak? Masih ya. Masih ada bulan Syawal. Alhamdulillah. Kemudian alasan yang kedua, tradisi ini oleh sebahagian kalangan jatuh pula ke semacam tuduhan yang disebut dianggap bid'ah. Karena di sebahagian tempat dijadikan, dimasukkan halal bihalal itu di sebahagian daerah di negeri kita ini dimasukkan pula dengan agenda ziarah kubur. Jadi itu yang ingin kita bahas, bukan ingin memperlebar polemik di tengah masyarakat, tetapi hanya ingin menguatkan masyarakat kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian fikih yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita tentukan hukum kepada sebuah perbuatan ataupun kepada sebuah ucapan, itu yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah tasawwur al-mas'alah, yaitu melihat dengan melingkar, artinya melihat dengan mendalam seperti apa visualisasi masalah yang sedang kita bahas itu. Jadi visualisasinya, modelnya, bentuknya, gambaran utuhnya seperti apa. Jangan nanti kita belum lagi tahu tentang gambarannya dengan utuh, tiba-tiba sudah memvonis memberikan hukum. Ini kaidah pertama yang harus kita lewati, yang harus kita lakukan, karena para ulama fikih kita mengatakan tasawwurul, dalam sebuah ungkapan tasawwurul mas'alah, atau dalam sebuah istilah juga disebutkan al-hukmu ala syai', memberikan hukum terhadap suatu perkara, far'un an tasawwuri, adalah bahagian cabang dari visualisasinya di awal. Jadi ditengok dulu, dilihat dulu, diobservasi orang kininya seperti apa masalah itu sesungguhnya. Jadi jangan nanti banyak orang yang membid'ahkan pada hari ini Maulid Nabi, lalu dia tidak tahu apa yang ada di dalam Maulid Nabi dan seperti apa prakteknya. Dikiranya Maulid Nabi itu adalah seperti yang terjadi di beberapa daerah, membumazirkan makanan, kemudian tawaf di seputar kuburan, lalu dan lain sebagainya, sehingga langsung diklaim dituduh bid'ah. Jadi tradisi maulid itu di negara-negara Arab, Bapak Ibu, bahkan bercampur baur. Ada sebuah tokoh meninggal misalnya, lalu diperangati maulidnya, berkumpul baur laki-laki dan perempuan, bermusik-musik, berzagarit. Zagarit itu mengeluarkan bahasa atau suara dari lidah, yaitu kebiasaan orang Arab. Kemudian banyak lagi kebiasaan-kebiasaan, tidur di kuburan, kemudian tawaf dan lain sebagainya. Nah, dalam pandangan mereka di seluruh daerah seperti itu Maulid Nabi. Jadi langsung dibid'ahkan karena di situ ada ikhtilat, ada ini dan lain sebagainya di antara alasan mereka. Jadi suatu ketika guru kita Al-Ustaz Dr. Mawardi Muhammad Saleh, mungkin Bapak Ibu
kenal dengan beliau. Beliau S1, S2, S3-nya di Universitas Islam Madinah, jurusan fikih dan usul fikih. Jadi bak kata Ustadz Somad, beliau 15 tahun di Madinah, mimpinya saja bahasa Arab. Ini mimpi dia bahasa Arab dia, Pak. Kalau awak mimpi awak bahasa Cu. Nah, jadi pernah suatu kali liburan di musim panas, dibawanya para syekh-syekh yang ada di Madinah itu. Lalu diajaknya, "Syekh, yuk kita menghadiri maulid Nabi." Kaget Syekh, "Bid'ah. Apain maulid Nabi kita?" "Bid'ah karena begini banyak alasan." "Enggak apa-apa Syekh, kita tengok aja dulu, kita observasi." Lalu datang ke sebuah masjid di Marpoyan waktu itu, kemudian duduk di dalam masjid bermajelis seperti ini. Setelah itu dibukalah dengan membaca Al-Quran. Setelah itu ada sambutan-sambutan. Setelah itu ceramah tentang sirah Nabi Muhammad SAW, ditutup dengan doa. Setelah itu makan apa yang bisa dimakan. Apa namanya itu? Menyantap juadah, apa namanya itu? Kok ada goreng, makan goreng. Kok ada buah, makan buah. Kok ada pagi kok lontong, santuang lontong tuh gitu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Setelah itu pulang. Lalu Syekh dari Madinah ini, guru kita Dr. Mawardi ini bertanya, "Wen maulid? Mana maulidnya?" Heran dia, "Mana maulidnya?" "Ya yang tadi itu maulid. Yang tadi itu maulid. Kami baca Al-Quran, kami berceramah menjelaskan tentang sirah kehidupan sepenggal perjuangan hidup Nabi Muhammad. Setelah itu kami duduk-duduk silaturahim, makan-makan, pulang." Oh gitu katanya. Tenang, juga abad. Ya, begitu rupanya. Kalau begitu apa masalahnya, kata Syekh tadi? Kalau begitu acaranya apa masalahnya kan? Jadi dalam persepsi dia, dalam gambaran dia, maulid Nabi itu ya maulid seperti di negara-negara Arab itu bercampur baur. Kalau kita ada tempat perempuan, sesama wanita ada pula tempatnya. Nah, apa yang dilakukan di dalam maulid Nabi ini seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnul Mulaqqin sama dengan yang terjadi di masa mereka hidup dulu. Al-Imam Ibnul Mulaqqin ini adalah seorang ulama besar, diriwayatkannya dalam sebuah bukunya, "Kami memperingati maulid Nabi Muhammad SAW itu para sultan berkumpul dengan alim ulama. Ada Al-Imam Al-Makrizi, ada Imam Sifulan, ada Imam Sifulan. Lalu kami membaca Al-Quran, lalu kami menyampaikan sepenggal kisah kehidupan Nabi Muhammad. Setelah itu jika ada yang dihadiahkan, kan apa yang dihidangkan itu sedekah dari masyarakat, lalu kami makan bersama sedekah itu. Setelah itu kami bubar." Jadi apa yang terjadi pada hari ini samalah kiranya dengan yang terjadi pada masa Al-Imam Ibnul Mulaqqin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi penting terlebih dahulu visualisasi masalahnya, penerapannya, pengamalannya seperti apa. Ini sengaja sebagai mukaddimah saya hantarkan. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, halal bihalal. Yang pertama, apa yang dilakukan di dalam halal bihalal? Apa yang Allah lakukan dalam halal bihalal? Berkumpul di masjid, berkumpul di kantor-kantor, berkumpul di tempat-tempat yang disepakati, lalu diisi di dalamnya dengan apa? Baca Quran. Setelah itu ceramah, pengajian, amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kita untuk melapangkan hati
melepaskan persoalan-persoalan hubung kait dengan manusia, baik sengaja ataupun tidak. Setelah itu salaman. Setelah itu makan apa yang kita bisa makan. Apa yang dimakan dikasih? Laya dulu kambing. Kalau ada saya kesini lagi nanti. Ya, ada Pak. Anda yakin saya mengangguknya benar? Ya, paling nampaknya soto ya kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi momennya seperti itu, tekniknya seperti itu, penerapannya seperti itu, yang rupanya tidak satu pun dari model perbuatan yang dilakukan di dalam halal bihalal itu yang bercanggah dan bertentangan dengan syariat. Ini hanya memanfaatkan momen baik. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW, ini dalilnya, boleh tidak kita memanfaatkan momen yang baik itu. Ada hari baik, ada saat baik, kita berkumpul, kita duduk bersama, yang kita lakukan di dalamnya tidak ada hal-hal yang bercanggah dengan syariat. Dulu Nabi Muhammad SAW mengatakan, kuntu du'itu ila dari Bani Jada'ana. Pernah dulu, kata Nabi, dulu sebelum saya diangkat menjadi Nabi dan Rasul, berarti di usia Rasulullah di bawah 40 tahun. Apa yang kami lakukan di sana? Kami duduk bersama, berjumpa dengan tokoh-tokoh masyarakat. Yang kami lakukan oleh Nabi adalah bersama-sama beriktikad baik dari pertemuan itu untuk saling melindungi, menjaga kekerabatan di antara kami, dalam bahasa kitanya silaturahim. Nah, lalu kata Nabi Muhammad SAW, di dalam pertemuan di rumah Ibnu Jada'an itu ada sumpah setia. Bahasa kininya ada komitmen yang kami lakukan di sana, komitmen untuk saling menjaga, komitmen untuk saling menyelamatkan, komitmen untuk tidak melecehkan, merendahkan. Siapa yang dibunuh harus dikisas, siapa yang mengambil harta orang lain harus dikembalikan. Ada komitmen di dalam pertemuan itu. Lalu kata Nabi, lau du'itu fil islami la ajabtuhu. Kalau sekiranya setelah Islam datang, setelah aku membawa ajaran agama ini, ada lagi kiranya acara yang semodel itu, dan aku diundang, pasti aku akan datang. Nah, coba tengok. Ini dalilnya apa Ibu? Ya, jadi kalau adalah momen-momen baik seperti itu, berkumpul, dimanapun berkumpul, berjumpa, berkumpulnya Rasulullah ketika itu di rumah Abdullah bin Jada'an. Jadi kalau kini sebaik tempat berkumpul adalah masjid. Boleh di masjid, boleh di kantor-kantor, boleh di lapangan, boleh di mana lagi biasanya orang mengadakan momen-momen halal bihalal itu yang isinya adalah komitmen kebaikan. Kalau sekiranya kata Nabi aku diundang dengan acara-acara model seperti itu, lalu aku akan datang. Coba tengok dalilnya Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sah hukumnya kita memanfaatkan momen-momen baik, saat-saat baik, selama isinya tidak ada yang bertentangan dengan syariat, itu tidak masalah. Itu dalil yang pertama. Lalu muncul sekarang di tengah masyarakat bahwa halal bihalal itu tidak disyariatkan. Nabi tak pernah meminta maaf. Kenapa kita sediakan waktu untuk meminta maaf? Nabi tak pernah melakukan itu. Kembali lagi kita kepada kaidah,
tidak semua yang pernah ditinggalkan atau dilakukan oleh Rasulullah itu lantas menjadi haram. Jadi Nabi tak memperbuat, lalu gara-gara Nabi tak memperbuat perbuatan itu langsung dikategorikan bid'ah. Tidak seperti itu kaedahnya oleh ulama usul fikih. Kaedahnya berdasarkan dukungan-dukungan dalil, ada inspirasi bahwa apa yang tak pernah dilakukan oleh Nabi tidak lantas menjadi haram ataupun kalimat bid'ah tak boleh disematkan. Dalilnya apa? Kan orang sekarang hebat ya, kalau bertanya hukum langsung tanya dalil, bertanya hukum dalil. Kita berikan dalilnya. Apa dalilnya? Tentang apa tadi persoalannya? Yang kedua ini yang barusan saya katakan. Lalu pula Pak. Ikut kayaknya dia alun minum kah? Minum lah sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Jadi dalilnya adalah tentang persoalan Nabi tak pernah memulai meminta maaf. Nabi bukan semua yang tak dilakukan oleh Rasulullah itu lantas menjadi haram, karena bisa jadi ada dalil-dalil umum yang mengakomodirnya. Ada dalil umum yang mengakomodir. Apa misalnya contoh, Nabi mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang membuat di dalam Islam ini ada sebuah cara yang baik, sunnah hasanah, lalu diikuti oleh orang setelahnya, maka orang yang memperbuat sunnah hasanah itu mendapat pahala. Siapa yang membuat model yang buruk, sunnatan sayyi'ah, lalu cara yang buruk ini menjadi inspirasi orang lain untuk memperbuat keburukan, maka orang yang memulai pertamanya adalah orang yang mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada inspirasinya dari dalil-dalil umum bahwa tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lantas menjadi haram. Nah, apa contohnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Konon katanya Nabi tak pernah meminta maaf. Maafkan sajalah, ngapain minta maaf? Bersalam-salaman di masjid ngumpul, nak pernah dilakukan oleh Nabi. Secara spesifik di zaman itu memang tak pernah. Nabi duduk-duduk, kita halal yuk, kita berkumpul yuk, tidak pernah dilakukan oleh Nabi secara perbuatan. Tetapi ada dalil secara ucapan yang membolehkan itu. Jadi hadis itu kan 3 Bapak Ibu. Ada ucapan, ada perbuatan Nabi, ada persetujuan. Mungkin ada ucapan, ya ada perbuatan yang tak dilakukan, tetapi secara prinsip pernah diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan tentang halal bihalal ini adalah pernah diperbuat oleh Nabi, karena kata halal bihalal itu hanya istilah. Substansi dari istilah ini apa? Saling memaafkan. Itu kan hanya istilah Pak ya. Silaturahim substansi dari halal bihalal itu menyambung ukhuwah. Substansi dari Maulid Nabi itu mengkaji dan mengingatkan tentang keagungan Rasulullah. Substansi dari Isra Mi'raj itu adalah memperkokoh komitmen kita untuk salat lagi, karena masa Isra Mi'raj itu di antara hikmahnya adalah ketika salat diwajibkan. Substansi dari nuzulul Quran itu adalah silaturahim, berjumpa, belajar tentang kemuliaan, berkomitmen lagi dengan interaksi kita dengan Al-Quran itu saja sebenarnya, cuma namanya yang berbeda. Lucunya Maulid Nabi tak boleh, tapi mengenang Imam Syekh si fulan boleh. Itu kan lucu. Jadi ada ulama mereka, ya, kita sebut aja lah langsung, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang pengkaji hadis.
Jadi kan mereka mengharamkan maulid Nabi, tetapi mereka mengenang Syekh Albani, dibuatnya acara besar mengenang Syekh Albani. Itu juga isinya, Pak. Jelas ya? Isinya namanya berbeda tapi isinya sama. Ubi misalnya digoreng jadi goreng ubi, direbus jadi ubi rebus, di apa namanya, diaci-aci, dipotong kecil-kecil, digoreng jadi keripik, kemudian dikasih bumbu ini dan itu jadi sanjay. Barang tuh ubi juga jelas. Jadi maulid Nabi tak boleh, tapi mengenang perjuangan Syekh Albani boleh. Jadi ini tak jujur namanya kita dalam mempervisualisasikan masalah. Jadi kembali kita kepada dalil tadi. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dari ucapannya, dan inilah yang menjadi inspirasi halal bihalal itu pada saat baik, momen baik, di tempat yang baik. Nabi mengatakan, man kanat lahu mazlamatun li akhihi fi irdihi wa fi malihi falyatahallalhu minhul yaum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berarti sahih, bersumber dari sahabat agung yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, yaitu Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Jadi Nabi pernah mengatakan, man kanat lahu mazlamatun li akhihi fi irdihi wa fi malihi aw malihi. Siapa di antara kalian yang sempat berbuat zalim terhadap saudaranya, baik kezaliman itu lekat dia berikan ke harga diri saudaranya, atau kezaliman yang sempat ia berikan ke harta saudaranya, apa kata Nabi? Falyatahallalhu minhul yaum, maka hendaklah dihalalkan pada hari ini. Jadi kata-kata yatahallal itu diambillah inspirasi. Bahasa halal bihalal itu ternyata ada dalam hadis Nabi. Jadi kalau ada orang mengatakan pada hari ini tidak ada tuh halal bihalal, tidak ada, Nabi mengatakan, mengucapkan, memperbuat, coba Pak tengok hadis Sahih Bukhari ini, ada kata Nabi falyatahallal. Istilah inilah yang diambil oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri NU. Jadi Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh 3 ulama. Yang pertama Mbah Hasyim Kiai Haji Hasyim As'ari, kemudian Syekh Abdul Wahab Hasbullah, kemudian Kiai Haji Bishri Sansuri. 3 orang yang berjuang mendirikan Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Nahdah itu artinya kebangkitan. Nah, jadi di masa Soekarno, di antara trik atau cara supaya meredam kondisi politik yang panas internal orang Indonesia umumnya, umat Islam ketika itu bingung dia apa yang harus kita lakukan untuk untuk apa istilahnya itu, untuk rekonsiliasi kondisi internal kita. Maka diberikan oleh Syekh Wahab Hasbullah saran kepada Presiden Soekarno, Pak Presiden, kita kumpulkan seluruh paksi-paksi lintas politik yang muslim, momennya sekarang bulan Syawal, hari baik, bulan baik, kita kumpulkan di istana, undang mereka, kita bermaaf-maafan karena kita perlu persatuan internal umat ini, ya, supaya jangan nanti kita saling merendahkan. Kita masih di awal-awal kemerdekaan yang harus kita jaga, kata Kiai Abdul Wahab Hasbullah kepada Soekarno. Apa nama acaranya tuh Kiai, kata Pak Soekarno waktu itu? Halal bihalal. Jadi itu istilah kita yang mendapat inspirasi dari hadis Nabi yang mengatakan falyatahallalhu minhul yaum.
lepaskan, selesaikan, halal dihalalkan hari ini. Min qabli ayyakuna dinarun wala dirham, karena akan datang suatu hari nanti, kata Nabi, tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Sehingga jika persoalan itu tak sempat kita selesaikan di dunia, punya hutang, sempat mencela orang, melecehkan orang, mengadu domba, suuzan, kemudian pernah kita berbuat kezaliman kepada dirinya, tak selesai di dunia, belum minta maaf kita, belum halal bihalal, akan datang hari di mana nanti tidak ada berguna hutang yang kita bayar itu dengan dinar dan dirham. Tak bisa kita sogok orang lain, maafkan saya, ini uang saya berikan kepada engkau. Tak bisa lagi pada hari itu, sehingga apa yang terjadi di kiamat nanti, di hadapan pengadilan Allah, kebaikan kita diberikan kepadanya, amal baik kita diserahkan kepadanya. Itu kalau bisa menutup kesalahan kita kepadanya. Jika tidak, karena masih banyak, diambillah ukhiza min sayyiati akhihi, kesalahan dosa saudaranya itu dipikulkan kepada kita, fahumila alai, lalu diletakkan kepada dia. Jadi karena tak selesai persoalan itu di dunia, kita bayar tak bisa, akhirnya bayar dengan amal. Kalau cukup, kalau tak cukup, diganti dengan bahwa segala dosa kesalahan saudara yang pernah kita fitnah dulu di dunia, kita ditimpakan kepada kita. Maka Nabi mengatakan, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut itu? Lalu para sahabat menjawab, orang-orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, la mala lahum wa la mata, mereka tidak memiliki harta benda berharga. Bukan itu, kata Nabi, justru orang yang bangkrut itu datang dengan pahala sedekah, pahala salat, pahala baca Quran, tetapi tak bermanfaat untuknya pahala dari amal-amal yang pernah ia lakukan itu. Apa sebab? Wa akhaza mala hadza, dia sempat mengambil harta orang lain, berhutang tak dibayar, ya, korupsi dan lain sebagainya. Wa syatama irda hadza, dia melecehkan, mengadu domba, pernah mulutnya terlangsung untuk merendahkan orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Dia datang dengan segudang amal, tetapi amal yang ia lakukan itu tak bermanfaat, habis gara-gara dosanya yang masih berhubung kait dengan hak-hak manusiawi. Jadi coba tengok Bapak Ibu, itulah dalil pertama dari halal bihalal. Lalu muncul ungkapan Nabi tak pernah minta maaf. Pernah. Bukan hanya memaafkan yang disuruh oleh Rasulullah saja, tetapi pernah Nabi mencontohkan dia sendiri yang meminta maaf. Ada meme kemarin di media sosial, halal bihalal tak dilakukan oleh Nabi, Nabi tak pernah meminta maaf. Lupa dia riwayat suatu ketika Nabi Muhammad SAW, jika tidak silap, di penaklukan kota Mekah atau sebelumnya, Nabi pernah mengatakan, man darabtu lahu zahran fahaza zahri falyantaqid minhu. Siapa di antara kalian yang dulu sempat mungkin aku pernah pukul, ya, maka ini punggungku, balaslah sekarang. Falyastaqid minhu. Coba tengok. Siapa dulu yang sempat aku mengambil hartanya? Pernah dulu aku meminjam uang, aku mengambil harta seseorang, belum lagi sempat aku bayarkan, mungkin karena aku lupa, maka ini hartaku akan aku lepaskan semua hutang-hutangku. Begitu Nabi, berarti Nabi kalau dulu ada pernah aku memukul seseorang, ini balas pada hari ini. Kan artinya Nabi sangat memperkokoh hubungan antar manusia. Ini hak manusia yang harus diselesaikan. Yang kedua, intinya di sini memaafkan. Kalau tak bisa dimaafkan, ini balaslah kepada punggungku. Dalam riwayat lain dikatakan ada seorang sahabat yang
tunjuk tangan ya Rasulullah, dulu engkau pernah memukul punggungku wahai Nabi. Ini balas, marah para sahabat yang lain. Dalam tanda kutip ini kurang ajar, ini berani memukul Rasulullah. Mendekat dia kepada Nabi, ya Rasulullah, dulu engkau memukul aku saat di mana punggungku tidak beralas oleh kain. Buka ya Rasulullah. Tambah heboh lagi sahabat ketika itu. Ada sahabat yang mengatakan, nih balaskan saja ke punggung aku, asal jangan punggung Rasulullah. Tidak, kata Nabi. Dibuka oleh Nabi punggungnya, langsung dipeluknya, Bapak Ibu, diciumnya, ya, dilengketkannya seluruh wajahnya ini ke punggung Rasulullah. Heran para sahabat, lah tadi katanya mau mukul, mau balas, kenapa engkau tidak balas? Tidak sampai hatiku untuk membalasnya ya Rasulullah. Yang aku inginkan sesungguhnya hanyalah bagaimana kulitku bisa bertemu dengan kulitmu, karena aku yakin aku mengambil tabarruk, mengambil barokah bahwa kulitku yang sudah bertemu dengan kulitmu itu tidak akan dijilat oleh api neraka. Coba tengok apa ini, ya, begitu mereka menghargai, bertabarruk kepada Nabi Muhammad SAW, dipeluknya, diciumnya kulit Rasulullah, dan dia mengambil barokah di sana, meminta dengan barokah yang ada di Nabi Muhammad ini, mudah-mudahan kulitnya yang sudah bertemu dengan kulit Nabi itu tidak dijilat oleh api neraka. Coba tengok Bapak Ibu, ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah minta maaf. Lalu datang seorang sahabat lagi, ya Rasulullah, dulu ada 2 dirham hubung kait kita masalah waktu jual beli, masalah harta, bayarkan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan Al-Fadl bin Abbas untuk membayarkan hutang 2 dirham itu. Coba tengok, ya, coba tengok. Al-Fadl bin Abbas ini adalah anak Abbas bin Abdul Muttalib, adalah sepupu Rasulullah SAW, saudara dari Abdullah bin Abbas. Jadi wahai Abbas, adik sepupuku, tolong bayarkan kepada dia. Nabi meminta maaf. Jadi ada dalil memanfaatkan momen baik, berkumpul di saat-saat baik, ada komitmen kebaikan di dalamnya, seperti yang terjadi di mana Nabi melakukan di rumah Abdullah bin Jad'an. Ada dalil tentang halal bihalal, bahasanya langsung dari riwayat hadis yang dikatakan oleh Al-Imam Bukhari bersumber dari Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah. Kemudian hadis riwayat di mana Nabi Muhammad pernah meminta maaf. Nah, jadi lah ompe atau limo dalil yang kita kemukakan itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu muncul lagi sanggahan, ya, kenapa harus bermaaf-maafan? Kan tidak memerlukan waktu tertentu. Oke, mungkin dia lupa hadis Nabi Muhammad SAW, tuftahu abwabul jannati yaumal isnaini wal khamis, kata Nabi, dibuka pintu surga pada hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfiru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Pada hari Senin dan hari Kamis dibuka pintu surga. Yang Allah lakukan ketika itu adalah fayaghfirullah, Allah mengampunkan dosa orang-orang seluruh hambanya selama hambanya itu tidak syirik kepada Allah. Jadi momen saat kita diampunkan dosa itu Bapak Ibu adalah hari Senin dan hari Kamis. Makanya kata Nabi, karena di situ hari Senin hari aku lahir, aku puasa pada hari itu bersyukur kepada Allah dengan beribadah. Kemudian yang kedua hari Senin, hari Kamis, saat dimana amal saya diangkat, fa uhibbu, saya senang sekali, kata Nabi, ketika amalku itu diangkat, wa ana shaim, dan saya dalam keadaan berpuasa. Senin, Kamis,
Allah ampunkan dosa-dosa kita dalam mingguannya, ya. Kemudian hari Jumat begitu juga. Nah, cuma terkhusus hari Kamis ini dalam riwayat ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengampunkan setiap hambanya dengan syarat keyakinan hambanya itu tidak bercabang kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik, ya, tidak musyrik, dia diampunkan oleh Allah. Lalu apa kata Nabi? Illa rajulun kana bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang, kata Nabi, tak diampunkan oleh Allah pada hari Senin dan Kamis itu karena dia masih syahna, masih punya rasa bermusuhan dengan saudaranya. Jumpa tak disapa, berjumpa berpaling muka, menganggap saudaranya ahli neraka, menuduh begini dan begitu, tak bertegur sapa lebih dari tiga hari, menghindar dan lain sebagainya. Pokoknya terjadi permusuhan, dendam, sakit hati, kecil hati kepadanya. Lalu apa kata Allah kepada para malaikat? Anziru hazaini hatta yasfaliha. Tolong wahai para malaikat, jangan diangkat amalnya, jangan dilaporkan, dipending, jangan diterima amalnya itu, jangan dilaporkan kepada saya buku amalnya. Kenapa? Sampai mereka berdamai, selesai saling memaafkan. Nah, Ramadan kan kita puasa, kan kita beramal, amal itu nanti dihargai oleh Allah. Ada nggak Senin dan Kamis di bulan Ramadan tuh? Pak, kok lolok ke tuh lapar segini Pak? Terdiam aja nampak dari tadi, ha? Nah, ada nggak Senin Kamis di bulan Ramadan itu? Ada. Nah, setiap Senin Kamis amal diangkat, dilaporkan kepada Allah. Lalu selama Senin dan Kamis, 4 kali Senin, 4 kali Kamis selama bulan Ramadan itu diangkatlah amal kita. Ada malam Lailatul Qadar, ada puasa yang kita amalkan, ada tilawah Al-Quran yang kita targetkan. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Kita berhari raya, setelah itu bermaaf-maafan supaya apa yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Jangan sampai gara-gara dendam, sakit hati, bermusuhan, seluruh amal kita ini ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka momennya hari baik, saat baik, kondisi baik, berkumpul di tempat yang baik, kita selesaikan itu semua. Di antara bentuk model acaranya adalah halal bihalal. Nah, coba tengok lah 6 dalil yang kita kemukakan. Lalu setelah itu kita bersalam-salaman. Apa dalilnya? Ada dalilnya. Ma min muslimaini, tidaklah seorang muslim, 2 orang mereka bertemu, yaltaqiyan, mereka berjumpa dengan wajah yang jernih, dengan hati yang tulus, fayatasafahan, lalu keduanya mereka berjabat tangan, illa wa ghafarallahu dzunubahuma qabla an yatafarraqa. Allah akan mengampunkan dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Coba tengok. Cek, ya, bersalaman, gugur dosa-dosa kita. Sebelum lepas itu diampunkan oleh Allah dosa mereka, sampai mereka berpisah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai perkara, sehingga tidak ada lagi yang kita bawa menjadi bekal di akhirat nanti yang merugikan kita. Karena yang disuruh oleh Allah, bekal yang terbaik untuk dibawa ke akhirat itu apa, Bapak Ibu? Apa bekal terbaik kita untuk menghadap Allah itu? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Hendaklah kalian berbekal, kata Allah, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, jadi itu bekal kita kepada Allah. Lalu Al-Fadl bin Yahya, seorang tabi'in kalau tak salah, pernah menulis kepada seluruh anggota keluarga dan orang-orang yang bekerja dengannya. Pernah ditulisnya surat dengan sebuah ungkapan yang luar biasa, bi'sazza ila yaumil ma'ad
al-udwanu 'alal ibad. Seburuk-buruk bekal yang kita bawa ke akhirat itu nanti adalah permusuhan yang kita jaga, yang kita awetkan. Permusuhan itu antar sesama manusia. Jadi kalau ada permusuhan yang kita bawa, mati dalam keadaan mendendam, mati dalam keadaan pernah bertikai dengan orang lain, mati dalam keadaan belum saling memaafkan dengan manusia, itulah seburuk-buruk bekal yang kita bawa nanti ke akhirat. Nah, makanya melalui momen halal bihalal ini, lepaskan itu semua. Ada misalnya suuzon masyarakat dengan pengurus masjid Baitul Muktamar, selesaikan di halal bihalal itu. Ya, misalnya suuzon begini kok dibuat begini, kok dibuat begini, kok uang infak begini, laporkan. Ya, selesaikan supaya tidak ada dendam, kesumat dan lain sebagainya. Oh, kok begini modelnya, semuanya perlu kita konfirmasi. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW, suatu hari, suatu malam dia beriktikaf, datanglah salah seorang istrinya ke tempat ia iktikaf, lalu Nabi keluar mengantar istrinya ini, lalu nampaklah oleh dua orang pemuda Ansar Nabi Muhammad berdua-duaan waktu malam dengan seorang perempuan, lalu mereka menghindar, takut nanti ini dan itu yang terjadi, atau mungkin muncul rasa tidak baik, loh kok Nabi dengan seorang perempuan. Lalu Nabi memanggil mereka, hei, ini istriku, ya, ini istriku. Kenapa saya perlu konfirmasi? Supaya kalian jangan bersak dan sangka dengan saya. Kenapa demikian? Karena setan itu halus mainnya, masuk dia melalui pembuluh darah, menguasai fisik kita, sehingga muncullah sangka yang tak baik, dibisikkan oleh setan, disebarlah hoax, berita bohong. Nanti dibilang, oh Nabi dengan perempuan yang malam-malam jalan. Maka Nabi mengatakan perlu konfirmasi. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Ustadz, konfirmasi. Ya, nampak misalnya Ustadz ada kata Bang kemarin, ada Ustadz katanya, kami masuk nampak dia makan pizza dengan dua orang perempuan. Ya, saya kira Ustadz ini siapa nih kok dua orang perempuan makan pizza di sebuah restoran. Kebetulan pula abang siapa tuh datang dia ke restoran tuh. Siapa nama abangnya sini tadi, lupa pula saya. Abang Muslim Tahir ini kan. Rupanya dapat kabar katanya, keduanya itu istri Ustadz tuh katanya. Mendehlah jauh kalau gitu. Ya, saya kira adiknya katanya itu apa. Makanya perlu dikonfirmasi siapa Ustadz katanya. Ditanya ke saya, oh itu istrinya, dua istrinya tuh, istri pertama sama istri kedua, dibawanya jalan-jalan makan. Oh ya, saya buat nampak juga makanya dibuatnya status, di fotonya dibuatnya status untuk mengkonfirmasi supaya orang jangan seuzon, dan juga ada niat kayaknya memanasi ustaz-ustaz yang lain. Nah, dan lah dua bini dan kalian cek dia baru gitu kan. Nah, jadi kata Muslim Tahir, oh ya, saya baru tahu Ustaz katanya. Untung dikonfirmasi ya, kalau enggak seuzon saya apa yang dibawanya tadi gitu kan. Tuh ya, itu ketua kami. Beliau itu dua istrinya, yang mencarikan istri kedua tuh istri pertama. Beruntung dia jadi manusia, saya bilang kan. Apa ada yang beruntung macam itu enggak? Boleh tuh Bu, boleh tuh Bu. Enggak. Kalau ditanya ke ibu-ibu ini sensitif ya Pak Ibu. Nah, jangan ditanya. Tapi ini hanya orang-orang tertentu mungkin dimudahkan oleh Allah, ya. Kalau ditanya ke kita tuh mau pula kita kan. Tapi kalau ditanya sanggup atau tidak tuh enggak sanggup nampaknya. Wajah-wajah tak sanggup aja saya tengoknya. Wajah-wajah tak berani. Masuk saya satu. Yang tak berani, tak sanggup itu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita ke kaji kita tadi, ada konfirmasi ya. Jadi acara halal bihalal itu jika ditinjau dari hukum fikih justru hukumnya adalah sunnah. Jadi bukan
bid'ah. Maka kalau ada orang misalnya datang dia mengatakan ini bid'ah, ini tak pernah dilakukan oleh Nabi, jawab dengan dalil-dalil 6 atau 7 dalil yang sudah kita sampaikan tadi yang menjadi panduan hidup kita. Kenapa? Karena dalil pertama kali adalah Al-Quran Sunnah, tak pernah kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada orang sekarang kembali ke Quran Sunnah, lah emangnya kita selama ini tidak Quran Sunnah? Apa yang saya sampaikan tadi Quran, apa yang saya sampaikan tadi semuanya Sunnah. Loh, kok lucu kita dikatakan harus kembali ke Quran Sunnah, padahal kita sudah dengan Al-Quran dan Sunnah. Sama dengan orang yang sudah berada di masjid, lalu dikatakan yuk kembali ke masjid. Lah kami dari tadi berada di dalam masjid, kok disuruh lagi kembali ke masjid? Siapa yang bongak gitu kan? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya halal bihalal itu silaturahim, saling memaafkan, lapangkan hati kita. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ada seorang sahabat Nabi dijamin oleh Rasul dia adalah ahli surga. Padahal dia orang yang tidak terkenal, tidak banyak ilmu, tidak banyak harta bisa sedekah, tidak terkenal pula banyak rajin ibadah, hanya yang standar-standar dan yang wajib saja. Lalu ada yang penasaran, menginap dia di rumah sahabat yang dijanjikan surga tadi. Lalu setelah 3 hari 3 malam tidak ditemukan amalan spesial dari sahabat Nabi tadi. Di hari terakhir dia mengaku, saya datang ke sini demi mengintai apa sebenarnya amal unggulanmu sehingga Nabi betul-betul menjamin engkau menjadi ahli surga. Lalu sahabat tadi berkata, memang aku tak bertahajud, aku tak sedekah karena aku miskin, aku tak punya ilmu karena memang aku kondisinya seperti ini, dari status sosial yang mungkin tidak diperhitungkan, tetapi ada satu amalan yang aku lakukan sebelum tidur setiap malam adalah memaafkan seluruh umat Nabi Muhammad, baik yang berperkara dengan dia, orang yang mungkin pernah menghina dia, tak pernah itu semua masuk ke dalam hatinya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu ya. Jadi sering pun halal bihalal tapi tak bersih hatinya dengan saudaranya, ini percuma saja halal bihalal. Tetapi halal bihalal itu menghantarkan kita dalam upaya supaya kita mudah memaafkan orang lain. Allah saja memaafkan segunung seisi bumi ini, dosa kita dimaafkan oleh Allah. Masa kita hanya gara-gara tak kesapa orang tersinggung, gara-gara ini dan itu tersinggung, berkecil hati? Sudahlah, hati itu kecil, dikecil-kecilkan juga lagi. Nah, jadi kasihan hati kita. Maka setiap malam sebelum tidur Bapak Ibu, lupakan semua permasalahan dengan manusia. Tak usah dendam, tak usah dibawa itu. Maaf cakap, semuanya itu hanya sampah yang apabila masuk di dalam hati mengotori hati kita. Ya, ada orang mungkin yang mau bercakap begini ke kita. Saya pernah tuh, ada seorang jamaah ya, saya menyampaikan tentang fikih qada salat ya. Ada seorang jamaah yang bilang, Ustadz ini mengada-ngada kata. Mana ada qada salat katanya. Tahulah model-model jamaah yang di sebelah sana itu kan. Akhirnya saya ngurut dada, ayolah Pak, kalau tak percaya, tak mau mengamalkan apa yang saya sampaikan ini, pendapat jumhur ulama 4 mazhab, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya mengatakan wajib mengqadha salat. Kalau tak mau ikut saya tak masalah ya. Tapi ramah terusik hati saya tuh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Terusik dalam artian dia baru mungkin beberapa tahun nih mengaji, tak pandai bahasa Arab ya, baca Quran pun mungkin masih belepotan. Dapat suatu pengajian, Ustadz maaf cakap, awak yang lah sampai ya belasan tahun di strata 1, 2, 3 mengkaji fikih, dikatakannya kita mengada-ngada. Itu kan koneng hati wak itu ya. Jadi malam hari saya merenung, karena di depan jemaah dibilangnya mengada-ngada katanya ya. Masya Allah, ini adab dan akhlaknya luar biasa kan. Di mana dia dapat adab seperti ini? Nah akhirnya sebelum tidur ya saya ingat,
Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang yang tak paham, tak berilmu, ya, nah dia segitu ilmunya baru, ya, memberikan kita khitab-khitab yang tidak baik, panggilan-panggilan yang tidak baik, balaslah dengan salam, ya, balaslah dengan baik. Ya udah, enggak masalah, karena dia baru belajar. Jangankan kita, ya, ulama-ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Maliki, itu bahkan direndahkan. Nah, jadi saya pun lapang hati saya. Jangankan kita, ulama-ulama semisal Imam Hanafi itu pernah direndahkan dulu oleh mereka. Apa contohnya? Katanya ketika Imam Hanafi itu meninggal, bersyukur mereka Bapak Ibu, karena Allah sudah membersihkan bumi ini dari najis yang bernama Abu Hanifah. Kan gawat itu, dari mana mereka dapat ajaran seperti itu? Ya, jadi kalau berbeda dengan ustadz, ada ustadz tuh mungkin berbeda furu' fikihnya dengan yang dia kaji. Dituduhlah ahli bid'ah, bersyukur dia ustadz tuh meninggal. La ilaha illallah, ini akhlak siapa ini? Ya, jadi hati-hati kita di masa sekarang, di akhir zaman, ya jaga-jagalah hati kita, carilah pengajian yang mengokohkan amal dan menambah ilmu. Tidak pengajian yang keluar dari pengajian itu kita merasa seluruh makhluk di muka bumi ini ahli bid'ah semuanya. Ya, hanya kita yang ahli sunnah. Hati-hati Bapak Ibu, jangan-jangan kita tertipu dengan pengajian kita, dengan akhlak kita, dengan ilmu yang kita miliki. Begitu juga kita, jangan pula sampai tertipu nampak orang berjenggot nanti celana cingkrang, aku macam-macam lah. Nampak orang bercadar nanti kok Power Rangers kok kata itu. Nampak orang mengamalkan sunnah celana di atas mata kaki, banjir kata. Itu kan tidak baik juga akhlak kita. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, kita hargai, kita cintai. Begitu juga sebaliknya, ya. Jangan sampai lebih sayang kita kepada orang di luar kita, tetapi kita benci kepada umat Nabi Muhammad yang keningnya selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah seburuk-buruk tabiat, inilah seburuk-buruk perkara yang jangan sampai ini kita bawa nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kaji kita pada pertemuan kita kali ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu kita diskusikan, silahkan. Tapi jika tidak ada, itu nampaknya gulai kambing lah menanti tuh. Ada pertanyaan?